Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, saya Nilam Kesuma, dosen dari Universitas Sriwijaya, program studi akuntansi. Saya mengampu mata kuliah perpajakan 1. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Khususnya penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini merupakan bukti kegiatan pengajaran dari salah satu komponen Tridharma Perguruan Tinggi. Perpajakan 1 adalah mata kuliah wajib yang akan diperoleh pada jurusan akuntansi di semester 3. Mata kuliah perpajakan 1 merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konseptual dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan secara umum, dan pajak penghasilan pasal 21. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang pertama itu adalah setelah memperoleh mata kuliah ini, lulusan diharapkan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 3. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 4. Mampu menyelesaikan pekerjaan akuntansi tingkat ahli madya secara profesional dengan menunjukkan tinggi prinsip etika, moralitas, dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah mampu menyusun melakukan pelaporan pajak dengan memanfaatkan alat teknologi informasi di bawah pengawasan supervisi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama itu adalah mengetahui sejarah, pengertian, fungsi, kebijakan, sistem pemungutan, dan fenomena perpajakan, serta mampu menjelaskan dasar hukum pemotongan pemungutan pajak secara konsep dasar perpajakan di Indonesia. Kedua, mampu memahami peraturan perpajakan dan aturan terkait. 3. Mampu menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakan untuk pajak penghasilan. 4. Mampu mempertanggungjawabkan laporan perpajakan yang dibuat. Nah, dalam mata kuliah perpajakan 1 ini, kami mengaplikasikan yang dinamakan dengan DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan melakukan ceramah interaktif dengan dilengkapi dengan studi kasus yang aktual dan menggunakan buku ajar berbasis proyek. Kemudian, interaksi dibangun dengan diskusi di dalam kelas dalam bentuk kelompok kecil yang dilengkapi dengan forum diskusi baik secara daring menggunakan WhatsApp group. Kemudian, penilaian dilakukan ada 2, yaitu penilaian secara formatif, di mana di sini mahasiswa diberikan kuis, tugas mingguan, baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian penilaian yang dilakukan secara summatif, yaitu melihat hasil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah perpajakan 1, yaitu 3 kali 50 menit tatap muka, 3 kali 60 menit penugasan, dan 3 kali 60 menit belajar mandiri. Artinya total beban SKS yang diberikan itu adalah 3 SKS per setiap minggu. Jumlah pertemuan yang dilakukan pada mata kuliah perpajakan 1 ini adalah 16 kali pertemuan, di mana dalam 16 kali pertemuan ada 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 2 kali pertemuan untuk dilakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian yang dilakukan
sesuai dengan akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, di mana ada 6 komponen. Yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana masing-masing komponen penilaian tersebut hasil proyek memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 35%, kemudian aktivitas partisipasi 15%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 15% dan 25%, serta ada asesmen berupa tugas dan kuis masing-masing 5%. Materi pembelajaran pada perpajakan 1 itu ada 6. Yang pertama konseptual dasar perpajakan, kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sengketa pajak, pajak penghasilan secara umum PPh 21 dan simulasi perhitungan PPh 21. Demikianlah gambaran mata kuliah perpajakan 1 yang saya ampu. Berikut video pembelajaran dari mata kuliah perpajakan 1 yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Bu. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan hari ini. Kita masuk sudah ke pertemuan 12, di mana sesuai dengan RPS kita pada minggu ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini setelah kalian belajar diharapkan nanti mampu menghitung, kemudian membayar, melapor, dan outputnya nanti adalah menyusun laporan SPT PPh 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Nah, pajak penghasilan pasal 21 setelah kalian nanti belajar diharapkan kalian mampu menghitung, membayar, menyusun laporan PPh 21 sesuai dengan peraturan berlaku. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian bisa menjelaskan satu, itu adalah materi dari PPh 21 itu sendiri. Jadi nanti jangan sampai kalian ditanya sama orang apa sih mengenai PPh 21, loadingnya lama benar, padahal sekarang sudah pakai fast loading. Jadi jangan sampai nggak tahu apa itu PPh 21. Kemudian ketepatan menghitung PPh 21 secara benar. Nah, artinya apa? Kalian bisa menjelaskan begini loh cara menghitung PPh 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kewajaran dalam menyusun PPh pasal 21. Oke. Ada yang sudah baca mengenai pajak penghasilan pasal 21? Ada. Ayo, siapa yang sudah baca mengenai PPh pasal 21? Apa itu? Oke, saya kasih clue ya. PPh 21 itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dalam negeri. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai PPh 21 ada clue-nya. Apa itu clue-nya? Apa clue-nya? Ayo. Di sini kalau kita lihat adalah pemotongan pajak atas penghasilan. Siapa yang dipotong? Orang pribadi. Siapa yang motong? Perusahaan. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita belajar pajak itu kan nggak bisa kata Bu Nilam. Nah, nggak bisa seperti itu. Atau misalnya dengan tim dosen lainnya, misalnya ada tim lainnya, kata Bu Ermadiani. Nah, itu nggak bisa. Tapi kita ada yang namanya dasar hukum. Dasar hukum kita itu adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nomor berapa Undang-Undang Pajak Penghasilannya? Nomor 36 tahun 2008.
8. Kemudian yang terbaru itu adalah nomor 7 tahun 2021. Nah, selain undang-undang, kalau kita bicara pajak tentunya ada turunan-turunannya. Ada yang namanya peraturan Menteri Keuangan, ada yang namanya peraturan pemerintah, kemudian ada juga yang peraturan Direktorat Jenderal Pajak, serta surat edaran. Itu ya kalau kita belajar pajak. Nah, apa saja sih yang kalian tahu objek dari PPh 21 sebelum kita ke dasar pengenaan pajaknya? Apa saja? Ayo. 1. Gaji. Kemudian upah. Apa lagi? Apa? Honorarium. Apa lagi? Tunjangan. Nah, termasuk kalian kalau dapat tunjangan hari raya dipotong PPh 21 atau tidak? Yakin dipotong? Nanti kita lihat. Oke. Kemudian selain kita menentukan dasar pengenaan pajak, ada yang namanya penghasilan kena pajak. Artinya apa? Pada saat kita dapat penghasilan, nggak langsung dipotong pajaknya, tapi ada yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, dia misal kalian bekerja di suatu perusahaan, anggaplah kita ada di suatu perusahaan PT X. Saya adalah direkturnya dan kalian adalah karyawannya. Saya memberikan gaji pada kalian sebesar 10 juta per bulan. Di dalam 10 juta itu ada gaji pokok, ada tunjangan, kemudian ada lembur dan lain-lain. Apakah langsung kena pajak? Dari 10 juta tersebut? Tidak. Tapi ada yang namanya pengurangan. Apa saja pengurangannya? Biaya jabatan. Kemudian biaya 3M. Apa 3M itu? Bukan 3 miliar ya. 3M itu adalah 1. Untuk mendapatkan penghasilan, untuk menagih penghasilan, dan untuk menjaga penghasilan tersebut. Nah, itu ya. Kemudian barulah nanti dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ada yang tahu BPKB sekarang berapa? 54 juta. Tepat sekali. Nah, sekarang kita akan melihat tarif efektif tax effective rate. Nah, artinya tadi yang kita singkat tadi dengan nama kalau dulu kita hitung PPh 21 itu pakai skema kayak gini. Nih, kita hitung dulu berapa DPP-nya, berapa pengurangnya, kemudian baru dapat yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya tax effective rate. Ada berapa kategori tax effective rate ini? 3. Apa saja? Ayo. DRB, berlakunya mulai kapan? 1 Januari 2024. Oke, kita lihat siapa saja sih yang menggunakan TER-A. Bisa dilihat di sini TER-A digunakan untuk wajib pajak yang tidak wajib orang pribadi. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Ada yang namanya Rona A. Kemudian apa ini namanya statusnya si Nona ini? Tidak kawin, nol tanggungan. Tahu dari mana? Karena dia PTKP-nya berapa? PTKP-nya adalah 54 juta. Oke. Kemudian ada lagi misalnya Tuan B. Di sini dia menikah. Kemudian ada 4 anak. Nah,
statusnya menikah. Kemudian maksimal yang boleh ditampung itu 3. Masuk mana dia? C. Nah, bisa ya menggunakan tarif ini ya. Oke, sekarang kita nggak usah capek-capek seperti itu lagi, karena tinggal kita lihat kategorinya, masuk kategori yang mana dia. Kalau dia masuk kategori A, kita cari berapa sih tarif per A. Dia masuk kategori B, berapa sih tarif per B. Nah, melihat tarifnya dari mana? Ini sudah saya kasih linknya, nanti bisa kalian cek link untuk masing-masing tarif ini. Nggak sama, kalau kita lihat apakah dia kurang dari 450.000 per hari atau lebih dari 450.000 per hari. Tapi ingat, kalau dia sudah lebih dari 2.500.000 per hari, artinya 1 bulannya dia tidak kalikan dengan 30. Berapa kira? 2.500 dikali 30. Nah, apa saja sih yang berubah dalam penetapan tarif TER ini? Yang pertama, perlakuan untuk pegawai tetap atau pensiun. Kemudian ada juga pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan subjek PPh 21 lainnya. Siapa subjek PPh 21 lainnya? Tenaga ahli. Nah, itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk sementara? Oke. Perkenalkan, nama saya Falisha Ramadhani. Saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa yang berkegiatan magang paid atau dibayar, itu terkena PPh 21 atau tidak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Sebagai mahasiswa, kami magang Bu, tapi kami dibayar. Masuk kategori apa itu? Upah, honor, atau fee? Pasti masuk ke honor. Honor adalah objek dari PPh 21. Sekarang oke, secara penghasilan dia sudah memenuhi. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa namanya? Alisa. Alisa punya NPWP? Tidak. Nah, bagaimana? Artinya bagi Alisa tetap dikenakan yang namanya PPh 21 karena Alisa sudah menjadi subjek pajak. Apa buktinya Alisa sudah jadi subjek pajak? Walaupun Alisa belum memiliki NPWP, tapi dia sudah memiliki yang namanya KTP. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Artinya kalau dia punya KTP sah dia jadi warga negara Indonesia. Bagaimana bisa tadi sah sudah menjadi warga negara Indonesia? Artinya Alisa sudah menjadi subjek pajak. Ingat ya, untuk menjadi subjek pajak yang pertama harus ada kartu tanda penduduk. Kalau misalnya dia masih di bawah umur, itu dia bukan jadi subjek pajak. Yang jadi subjek pajak siapa? Orang tuanya. Nah itu. Yang kedua, syarat menjadi wajib pajak dia harus ada penghasilan. Alisa tadi sudah ada belum penghasilannya? Sudah. Artinya si Alisa sudah memenuhi kewajiban perpajakan. Tinggal lagi nanti bagaimana perlakuannya, masuk TK, TB atau TC. Dia dapat magangnya berapa? Kalau kira-kiranya di atas PTKP 450.000 per hari tadi, maka dia dikenakan yang namanya PPh 21. Tapi kalau dalam satu hari kurang dari 450, dia juga tetap dikenakan PPh 21, tapi nol. Dapat 450 satu hari? 50.000 per hari. 50.000 per hari. Artinya PPh 21-nya? Nol. Oke. Sekarang kita lihat contoh perhitungan PPh 21. Di sini saya pakai case
untuk kategori ter B. Oke ya. Di sini ada seorang direktur dengan status menikah tapi belum punya anak. Berarti apa status PTKP-nya? Menikah belum punya anak. K0. Oke, kita catat dulu ya K0 ya. Dia menanggung ibunya yang tidak berpenghasilan. Boleh dijadikan PTKP? Boleh? PTKP satu garis ke atas dan satu garis ke bawah. Boleh. Artinya dia berubah jadi K1. Kemudian dan juga adiknya. Boleh ditanggung adiknya? Adik kemana? Kiri dan kanan. Kalau ke atas itu adalah orang tua, ke bawah adalah anak. Artinya adiknya boleh ditanggung? Tidak. Si postman mengangkat satu orang anak yang disahkan melalui putusan hakim. Artinya dia adalah punya anak. Boleh ditanggung? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah disahkan melalui putusan hakim. Artinya dia K2. Kemudian coba hitung PPh 21 atas si postman, di mana di sini dia memperoleh penghasilan dari Januari sampai Desember. Ini adalah penghasilannya, ini penghasilan brutonya. Kemudian dia masuk kategori RBD. Oke, coba. Ada yang mau mencoba di bulan Januari. Berapa tarif RB-nya? Berapa tarif RB-nya? Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? 8.324. Berapa tarifnya? Coba persen. 1%. Oke, artinya cara menghitungnya 1% dikali dengan 8.324.000. Berapa PPh 21 atas bulan Januari? Berapa PPh 21-nya? 1% dari 8 juta? 83.000. Oke, ada yang mencoba bulan Februari? Ada yang mencoba bulan Februari? Boleh dirasainnya kalau mencoba? Oke, 84.000. dari mana 84.000? Penghasilan brutonya 8.405.000. Oke, berapa tarif tadinya? 1% dikali dengan 8.400. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalian tugasnya di rumah selesaikan sampai dengan bulan Desember. Ada kendala untuk menghitungnya? Tidak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai ter ini? Udah ya? Berarti nanti kalau ada tes bisa ya? Bisa. Harus bisa itu. Oke. Oke. Untuk tugas di rumah, ada yang mau ditanyakan yang sebelumnya? Enggak? Tidak. Berarti sudah paham semua ya mengenai ter ini ya? Ya. Nanti tugas di rumah, tadi kita sudah coba bulan Januari dan Februari. Nanti kalian lanjutkan untuk bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Ini akan saya gunakan nanti untuk melihat kalian mampu atau tidak mengenai perhitungan PPh 21. Tugasnya dibagi buku kerja kalian masing-masing. Oke, sampai di sini masih ada yang perlu kita diskusikan mungkin? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan melanjutkan materi kita dan membahas case kita mengenai PPh 21 ini. Jangan lupa nanti jika ada perlu ditanyakan diskusi lebih lanjut, kita bisa menggunakan chat yang ada di grup kita. Mungkin kalian, Bu, saya kesulitan Bu untuk menghitung bulan apa nih yang ada tabungannya THR bulan April atau di akhir
di bulan Desember ada bonus Bu, saya kesulitan. Bisa kita diskusi melalui chat kita atau misalnya kalian kirimkan ke e-learning kita, Bu, saya ada kendala